Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini kami ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Ibu Rina Juliana dengan mata kuliah usul fikih dengan tugas menchapter kitab, yaitu kitabnya Masihul Fikih yang diterbitkan oleh Muhammad Hasan Hitu dan pada tahun 1142 Hijriah sampai 2005 Masehi. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Roynaldi dengan NIM 201201735 dan rekan saya Angga Ramadhani, NIM 2012-0748, dan kami berdua dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas lokal 5E. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Roynaldi. Waalaikumsalam Angga Ramadhani. Apa kabar pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik Angga Ramadhani. Alhamdulillah. Jadi Angga apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Begini Roy, Doni mau nanya nih. Kemarin kan kita belajar nih tentang kitab Khulaso fil Usul Fiqh. Ya. Mengenai itu Doni mendengar penjelasan tentang maniak beserta contohnya. Tetapi Doni kurang mendengar nih, apa sih pengertian dari maniak ini beserta contohnya. Bisa nggak Roy tolong jelaskan kembali apa sih pengertian dari maniak ini maupun contohnya. Begitu Roy. Nah, jadi gini, dari chapter kitab yang kita bahas ini ada salah satunya dalam kitab Masihul Usul Fikih ini, ada salah satunya yaitu tentang al-mani'. Nah, jadi adapun yang dimaksud dengan al-mani' itu huwa ma yazimu min wujudihi adamu wala yazimu uduhu wala adamu, yang artinya penghalang. Mani itu penghalang atau pencegah mewajibkan ketiadaan dan keberadaannya itu mengharuskan ketiadaannya. Oh, jadi mewajibkan ketiadaaberadaannya gitu Roy. Ya. Jadi maksud dari contohnya itu kayak mana Roy? Nah, jadi salah satu contoh dari al-mani' ini yang ada dalam pembahasan kitab kita yang kita chapter ini, salah satunya yaitu wazalikal haid, yang artinya haid, karena haid ini diharamkan melaksanakan sholat karena tidak sah. Oh, jadi contoh itu seperti kayak haid. Ya. Jadi seorang kalau dalam haid nih, kalau misalnya dia sedang haid, maka tidak sah wajibnya bagi perempuan ini. Haram gitu Roy. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas diharamkan melaksanakan sholat karena tidak sah, dan haram hukumnya melaksanakan sholat ketika lagi haid. Wazalikal haid. Oh, begitu Roy. Iya. Nah, kan jadi gini Don, dalam pembahasan kita kemarin tuh ada salah satunya yang dimaksud dengan as-sahih. Nah, jadi tuh kami tuh kurang paham Don apa yang dimaksud dengan as-sahih. Tolong dijelaskan Don sedikit tentang materi tentang sahihnya. Jadi gini Roy. As-sahih itu adalah as-sahih mayatalaku bihi nufuzan, mayataddu bihi ibadatan, au kana muamalah kasolawatan au masfi. Karena warka Ka'bah, yang artinya tuh Roy adalah sahih itu adalah suatu perkara yang menitik beratkan dan berkaitan apakah dia ini termasuk ibadah atau muamalah, begitu Roy. Nah, jadi penjelasannya itu apakah termasuk ibadah atau muamalah. Jadi salah satu contoh ibadah atau muamalahnya itu apa dan salah satunya? Nah, jadi contohnya Roy, misalnya kayak contohnya tuh ibadah seperti sholat. Jika seorang sholat, mereka tuh harus sesuai dengan syarat-syarat maupun rukun yang saat dia mengerjakan sholat. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, kita harus sesuai dengan syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya dalam mengerjakan sholat itu. Maka misalnya seperti ini, kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak memraktikkan rukun-rukunnya seperti langsung sujud tanpa adanya ruku, kan tidak sah begitu Roy. Nah, berarti salah satunya sholat contohnya. Ya. Nah, satu lagi Roy yang Doni ingin nanya. Kemarin tuh juga dalam kita Khulaso
Roy itu mendengar kata-kata batil. Apakah batil atau batal? Mana yang benar ini, Roy? Jadi dalam pembahasan kita ini salah satunya yaitu tentang al-batil. Jadi adapun yang dimaksud dengan al-batil yaitu ialah yang tidak berhubungan dengan pengaruh dan tidak dihitung sebagai ibadah muamalah, Don. Tapi yang tidak termasuk ke dalam ibadah muamalah. Nah, yang tidak termasuk ke dalam ibadah muamalah itu gimana contohnya tuh, Roy? Jadi salah satu contoh yang bukan termasuk dari ibadah muamalah, salah satu contohnya yaitu tentang as-sholat, yaitu tentang sholat. Karena dengan sholat kita dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, Don. Jadi kan yang tidak termasuk dengan ibadah muamalah ini kan sholat. Jadi kalau contoh muamalah ini kayak seperti sewa menyewa gitu, Roy, jual beli. Jadi muamalah itu seperti sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Kan dan dalam pembahasan kita nih ada salah satunya tentang hukum syariat ketatanegaraan. Jadi kami itu kurang paham dan apa yang bisa dengan hukum syariat ketatanegaraan. Kalau bisa dijelaskan nggak dan sedikit pembahasannya? Jadi, gini, Roy, hukum syariat ketatanegaraan itu, Roy, adalah suatu hukum atas beberapanya hukum yang berkaitan dengan perbuatan seseorang, maka seorang itu wajib melaksanakannya pada saat itu juga, pada saat yang itu juga, Roy. Jadi wajib bagi kita seorang muslim mengerjakan pada saat itu juga. Begitu, Roy. Berarti salah satu contoh dari materi yang Anda jelaskan tadi apa, dan? Nah, contohnya nih misalnya Roy Lana. Misalnya Roy ini sedang pergi nih, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba masuk waktu maghrib. Jadi Roy wajib melaksanakan sholat maghrib pada saat itu juga. Karena kenapa? Kita sebagai umat muslim wajib menjalankannya perintah Allah ini sholat maghrib maupun sholat lainnya. Begitu, Roy. Berarti salah satu contoh dari materi tersebut itu sholat, kan ya? Ya. Baik, demikianlah video kami kali ini dan dapat kami simpulkan dari chapter kitab kami, salah satunya yaitu materi dalamnya yang pertama yaitu tentang al-mani', yang kedua Tentang as-sahih, dan yang ketiga tentang batal, dan yang keempat hukum syariat ketatanegaraan. Baik, demikianlah video kami kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.